Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fis Basirudin. Di sini akan membahas tentang tugas ujian bahasa Indonesia, yaitu mengangkat kasus Nadiem Makarim dalam distribution of views. Baik, pertama itu di mana Pak Nadiem Makarim ini, yaitu mantan Menteri Pendidikan Indonesia, telah dianggap sebagai koruptor atau penipuan kasus Chromebook bagi Kejaksaan Agung. Pertama, Kejaksaan Agung menetapkan kita pada pandangan pertama ya, Chromebook ini disuruh Pak Jokowi, yaitu dalam mandatnya Pak Jokowi harus meningkatkan keberlanjutan pendidikan dengan proses digitalitas. Makanya Pak Nadiem ini mengambil langkah untuk membeli Chromebook. Kenapa harus Chromebook tidak Windows? Karena pertama, Windows itu tidak mudah dimudahi untuk orang-orang tua dan anak-anak. Nah, kemudian mudahnya Chromebook ini yaitu biayanya efisien dan aksesnya itu mudah. Nah, dana yang diambil itu dari dana pemerintah, yaitu sebesar kemungkinannya 2 triliun. Nah, kemudian pada pandangan kedua, Pak Nadiem ini dijerat kasus hukuman 18 tahun, di mana Pak Nadiem ini dituduh oleh kejaksaan karena telah menggelapkan keuntungannya untuk dimasukkan ke usahanya, yaitu Gojek. Nah, kemudian Pak Nadiem ini dituntut penjara 18 tahun dan dihukum denda sekian triliun rupiah. Nah, tersangkanya gimana? Karena pertama kerataan pendidikan di Indonesia itu tidak disamaratakan. Karena Pak Nadiem ini membeli Chromebook untuk beberapa sekolah saja, di mana sekolah itu memang layak untuk menggunakannya, sedangkan sebagian yang lain itu tidak mendapatkan hasil dari kebijakan dari Pak Nadiem Makarim pada saat itu menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Kemudian Kejaksaan Agung juga mengungkapkan bahwasanya beberapa uang atau dituduh beberapa uang yang dari pemerintah itu digelapkan atau dikorupsi, dimasukkan ke kantong pribadi atau dibuat untuk memperbesar usahanya Gojek. Dan padahal Pak Nadiem di situ menjelaskan bahwasanya saya disuruh untuk Pak Jokowi untuk meningkatkan digitalitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian saat itu Pak Nadiem diberi dana sebesar 2 triliun tadi dari Pak Jokowi. Nah, tiba-tiba pada saat dia sudah keluar dari ranah Kementerian Pendidikan, Kejaksaan menuntut adanya proses penggelapan uang tersebut. Seperti berita yang saya baca di Mojo ini, meskipun kasus ini sedang disidik atau proyek penggandaan Sirup patut diwaspadai karena masih terus berjalan hingga saat ini. Nah, makanya Kejaksaan itu melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, usut tuntas kasus dan jangan main-main. Menurut Kejaksaan Agung, jangan biarkan kasus ini menguap sehingga kerugiannya bisa merana ke segala arah dan merugikan keuangan negara. Kedua, yaitu harus segera melakukan audit forensik terhadap semua program dan proyek di Kementerian Pendidikan sejak 2019, yaitu membongkar semua praktik kotor dan seret semua pelakunya ke pengadilan, yaitu seperti Pak Nadiem dan tangan kanannya atau bersama anak-anak buahnya itu dituntut untuk memberi kesaksian dan memberi penjelasan bagaimana proses selanjutnya. Yang ketiga, yaitu reformasi menyeluruh bagi yang melibatkan publik dalam pengawasan. JPPI akan terus mengawasi setiap langkah penegakan hukum dan memastikan bahwa kejahatan terhadap pendidikan ini tidak akan pernah terlupakan. Nah, kesimpulan hari ini yaitu pertama, Pak Jokowi menyuruh untuk Pak Nadiem
untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian dia diberi uang untuk, kemudian Pak Nadiem diberi uang Pak Jokowi sekian triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pak Nadiem ini memberlanjakan Chromebook dan proyek digitalitas sebagainya untuk didanai ke beberapa sekolah dan beberapa desa yang membutuhkan. Dan yang ketiga, saat Pak Nadiem sudah menjadi menteri, sudah tidak menjadi menteri, itu tiba-tiba kejaksaan menuntut karena adanya proses penggelapan uang atau koruptor yang menjadi tidak meratanya pendidikan di era Pak Nadiem dengan mengadakannya Chromebook itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.